alaikum wa ilainas salam. Salamun ilaikum wa ilainas salam. Salamun ala man raddas salam. Wa salamun hatta man lam yarud. Salamun bismi rabbis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan liman manna ala ibadihi ni'matal Islam wa ja'alahu syir'atan wa manhaja wa nasabal kitaba wa sunnata amamahum syirajan wa haja. Wassalatan wassalamun ala nabiyil ummi afsahi man nataqa bid-dadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Pertama-tama dan selalu yang menjadi yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala anugerah, kenikmatan dan juga pemberian Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali beraktivitas dan berkumpul di acara yang insyaallah berkah ini. Kedua dan selalu tak terlupa salawat serta salam selalu terlimpahkan, selalu terhaturkan, selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Dan selanjutnya saya ucapkan rasa terima kasih saya kepada Master of Ceremony yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan khutbah saya atau ceramah saya kali ini. Perlu diketahui bahwa kita berada di zaman yang modern ini tak terlepas dari berbagai problematika kehidupan. Problematika kehidupan yang semakin kompleks, semakin rumit tiap harinya. Konflik antar agama, perang antar ras, perang antar bangsa, perselisihan antar suku, rasisme, isu-isu rasisme, diskriminasi, intimidasi adalah salah satu dari beberapa macam konflik dan problematika kehidupan yang terjadi akhir-akhir ini. Namun, jika kita tarik ke belakang, beberapa masalah tersebut akan memiliki satu persamaan, yaitu semua masalah tersebut berawal dari sebuah perbedaan. Maka, perbedaan dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Perbedaan adalah layaknya bintang yang akan terus bersinar di angkasa setiap peradaban manusia. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang Allah berikan, ada Allah ciptakan kepada manusia yang tidak akan terlepas kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu, ketika kita berbicara atau tentang topik yang berbicara tentang perbedaan, kita tidak akan pernah habis untuk dapat membahasnya satu persatu. Karena kembali saya tegaskan, perbedaan ialah keniscayaan yang Allah ciptakan dan tidak akan terlepas dari setiap manusia pun. Bahkan seluruh makhluk hidup tidak akan pernah terlepas dari sebuah perbedaan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan umat manusia dari satu asal, dari satu nenek moyang, dari satu kakek, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Namun Allah kemudian menciptakan keturunannya, anak-anak beliau, anak-anak Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam perbedaannya. Perbedaan yang ada yang Allah ciptakan bukanlah untuk memecah belah antar keturunan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Karena perbedaan tersebut ada untuk membedakan dan untuk menjadi keindahan tersendiri yang mewarnai setiap peradaban manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala bersabda dalam surat Ar-Rum ayat 22, Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatan lil 'alimin. Yang kurang lebih berarti merupakan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan perbedaan dalam lisan kalian dan juga warna kulit kalian. Sungguh dalam semua hal tersebut terdapat kebesaran Allah yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang tahu.
Dari potongan ayat di atas kita tahu secara fisik dan secara lisan Allah memberikan kita perbedaan. Allah menciptakan manusia di negara atau di wilayah yang dengan keadaan tropis. Allah menciptakan manusia dengan kulit yang cenderung berwarna gelap, berwarna coklat atau sawo kematangan. Dan Allah menciptakan manusia di wilayah yang cenderung bersuhu dingin, di wilayah bumi bagian utara ataupun bumi bagian selatan, yang dengan manusia dengan berkulit yang lebih cerah atau dengan berkulit berwarna putih. Juga dengan bahasa, kita yang terlahir di Indonesia akan memiliki bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia, dan bahasa daerah kita masing-masing. Dan orang-orang yang berlahir di Jerman, lahir di Eropa, juga akan memiliki bahasanya mereka tersendiri. Dan perbedaan tersebut karena Allah, dan perbedaan tersebut kembali bukan untuk membedakan kita, bukan untuk memecah belah antar umat ataupun antar bangsa, tapi untuk menjadi sebuah keindahan tersendiri bagi peradaban umat manusia. Karena bayangkan jika kita diciptakan dalam satu bentuk yang sama, satu bentuk tubuh yang sama, bentuk muka yang sama, dan dengan satu bentuk wajah dan bentuk rambut yang sama, semua dalam bentuk hal yang sama, apakah kita bisa membedakan satu sama lain? Tentunya tidak. Dan inilah salah satu hikmah dari perbedaan yang Allah buat. Kemudian dari fisik dan lisan tersebut, Allah pun juga menciptakan perbedaan dalam pikiran kita, dalam akal kita. Allah menciptakan akal juga dalam beberapa perbedaan. Maka dari itu, Allah menciptakan kemampuan akal di setiap orang itu berbeda-beda. Kemampuan berpikir, kemampuan menyelesaikan suatu masalah, dan kemampuan dalam berpendapat. Allah juga menciptakan kemampuan itu dalam kadar yang berbeda-beda. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik-konflik ataupun problematika kehidupan yang kompleks dan rumit. Orang-orang terkadang salah gagal paham tentang menyikapi perbedaan. Mereka berprinsip bahwa segala macam perbedaan itu harus disatukan, dibenturkan satu sama lain, bukan untuk berjalan bersama. Perbedaan itu bukan diciptakan untuk berjalan bersama, bukan. Mereka berprinsip bahwa persatuan itu harus disatu leburkan, dibenturkan satu sama lain. Tidak. Maka dari itulah, itu adalah salah satu sebab fundamental atau hal yang sangat mendasar, yang mendasari perbedaan, yang menyulut berbagai macam konflik yang terjadi akhir-akhir ini. Maka dari itu kawan, kita sebagai manusia hendaklah kita berpikir atau berprinsip dalam menghadapi sebuah perbedaan, ialah perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak akan terhindar dari manusia ataupun bahkan seluruh makhluk hidup. Maka dalam menghadapi perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, dan perbedaan dalam menyelesaikan masalah, kita harus berprinsip bahwa pendapat kita benar, tapi bisa jadi pendapat kita itu salah. Dan pendapat orang lain bisa jadi salah, tapi juga berkemungkinan memiliki sebuah kebenaran. Dan untuk akhirnya, perkenankanlah saya dalam hal menjelaskan tentang berbicara atau berbincang tentang topik perbedaan ini, melantunkan sebuah syair yang diciptakan oleh Anis Susha, yang merupakan duta peradaban, yang dengan judul Hadhil Ardu Lil Jami'. Ya ayyuhas sayyidatu wassad, wa antum ya ashabas sumuwi wal fakhomati wal jalalati was sa'ad. Kulluna abna'u mujtama'atin takhsha'u tikrara wal i'adah. Faqad qalu lana anna fil i'adah ifada. Mujtama'atun tuqaddisu at-taqlida wal 'adah. Mujtama'atun ja'alat min al-'adah ibadah. Mujtama'atun ahlamu syu'ubiha tabqa tahta al-bisada. Mujtama'atun saqafatuha talqal ibadah. Faqad asbahna mujtama'atin tumajidu sajadata wal balada.
syiaruna la lil ikhtilaf la lil tafarrud. Fahadha naw'un min anwa'i tamarrud alla nushbiha ba'duna inbitatun 'anil judud alla nukarrira ba'duna min al-intima'i at-tajarrud. Gharibatun asbahat atwarana wa naftakhiru bi ishtirari afkarina. Ta'allamna an nujhida al-hulma qabla al-bilada. Ta'allamna an nahya maslubina al-irada. Jilun yukarriru jilan fa bi rabbikum aina al-ifada wa kayfa nuridu bulugha ar-riyada wa kullun minna la yamliku ala zatihi haqqa as-siyada. Ya ayyuhas sayyidat was-sad wa antum ya ashabas sumuwi wal fakhomati wal jalalati was sa'ad. Lianna darurat al-ikhtilaf ma yawman i'tarafna ka'anna al-ikhtilafa sara 'aran aw dhanban iyyahu iqtarafna. Nahnu waridna fil khilaf wa min qubhihi qad gharafna lianna ma yawman 'arafna anna al-ikhtilafa thara anna al-ikhtilafa 'ata anna al-ikhtilafa wujud anna al-ikhtilafa baqa. Ya ibn Adam khalifni wakhtalif anni yahudiyan masihiyan aw musliman syi'iyyan kunta aw sunni aw hatta wa in kunta duna mu'taqad abyadan kunta aw aswad da zataka tasmu'ani unqal qulub. Ya ibn Adam khalaqaka Allah mukhtalif fa bi rabbik bi ikhtilafika i'tarif wa fi tafarrudika ihtarif. Kun khalifatallahi 'alal ardi bi ikhtilafik wala tasba' dzakal qati'. Aish hurran ya ibn Adam fa hadhihi al-ardu lil jami'. Itulah sekian ceramah atau pidato yang saya sampaikan. Inilah yang semua yang saya sampaikan atas dasar perbedaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.